Presiden Joko Widodo akan segera purna tugas pada Oktober mendatang, menyusul pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI. Sebagaimana lazimnya mantan Presiden RI sebelumnya, Jokowi juga akan mendapatkan beberapa fasilitas negara seumur hidup, yang salah satunya dapat diwariskan. Misalnya saja fasilitas sebuah rumah pensiun yang saat info ini ditulis dalam proses pembangunan. Untuk pemberian rumah oleh negara, Jokowi memilih lokasi hunian masa pensiunnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selain rumah, beberapa fasilitas lain juga diberikan pada Jokowi dan mantan presiden terdahulu. Dana bulanan yang didapatkan seorang mantan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/1978 tentang hak keuangan _administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden. Menurut peraturan tersebut, pensiunan presiden akan menerima sejumlah uang purna bakti yang setara dengan 100% dari gaji pokok terakhir mereka sesaat sebelum purna tugas. Gaji presiden diketahui setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Gaji pokok presiden saat ini tercatat mencapai 30,2 juta rupiah atau 6 kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS di angka 5,04 juta rupiah per bulan. Namun, ex-presiden hanya menerima uang pensiun tanpa tunjangan lainnya, meskipun saat ini menerima tunjangan bulanan sekitar 32,5 juta rupiah. Termasuk pula menerima dana taktis operasional yang mencapai angka 2 miliar hingga 2,5 miliar rupiah setiap bulan. Sementara itu berdasarkan gaji pokok terakhir Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dana pensiun mereka juga sama yakni sebesar 30,2 juta rupiah. Gaji Presiden diketahui tidak pernah mengalami kenaikan sejak 24 tahun lalu berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000 serta Kepres nomor 68 tahun 2001. Selain menerima dana pensiun sebesar gaji terakhir presiden, Jokowi juga tak perlu lagi mengeluarkan dana pensiun tersebut untuk keperluan biaya utilitas atau pengeluaran tetap berkala. Sebab berdasarkan peraturan, negara melalui Kementerian Keuangan juga akan menanggung biaya-biaya bulanan untuk air, listrik, hingga telepon bagi kebutuhan rumah tangga ex-presiden. Kira-kira berapa ya biaya utilitas bulanan ex-presiden Megawati, SBY, hingga kelak bakal mantan Presiden Joko Widodo? Setelah pensiun dan menikmati masa tua, negara juga menjamin perawatan kesehatan bagi mantan presiden jika sewaktu-waktu menjalani pengobatan hingga pemulihan. Terkait fasilitas kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan _administratif presiden dan wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden RI. Dalam pasal 7 huruf C menyebutkan bahwa kepala bekas presiden dan bekas wakil presiden diberikan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya. Sementara dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 36 tahun 2014 tentang dokter kepresidenan juga disampaikan hak-hak mantan presiden. Aturan itu menyebutkan bahwa dokter kepresidenan diperbolehkan membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara. Berdasarkan pengalaman yang ada, negara pernah menanggung biaya pengobatan ex-presiden SBY. Mantan presiden 2 periode itu pada November 2021 lalu pernah menjalani perawatan dan pengobatan kanker prostat di Rumah Sakit Mayo Clinic Minneapolis, Amerika Serikat selama 1,5 bulan. Fasilitas lain yang melekat pada mantan presiden yakni mendapatkan layanan mobil beserta sopir. Mobil tersebut dapat digunakan secara leluasa bagi presiden beserta keluarganya. Kendaraan pribadi ini memungkinkan mantan pemimpin negara untuk menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja atau menghadiri acara sosial dengan lebih mudah dan efisien. Berdasarkan catatan harian Kompas Maret 2017, jenis kendaraan yang disediakan untuk Megawati dan SBY adalah Toyota Camry. Mantan presiden dan wakil presiden tadi disebut mendapatkan mobil jenis Toyota Camry 2.4 atau 3.0 keluaran 2005 atau 2007. Namun Megawati disebut pernah menolak pemberian mobil kepresidenan berjenis Toyota Camry. Kepala Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati mengaku lebih nyaman menggunakan beberapa mobil yang ternyata merupakan milik almarhum suaminya Taufik Kemas.
Dalam catatan detik.com di tahun 2022, mantan presiden dan wakil presiden disebut mendapatkan Toyota Crown 2.5 HPG eksekutif seperti yang dikendarai para menteri dan pejabat setingkat. Jika Presiden Jokowi pensiun, kemungkinan dalam mobilitasnya sehari-hari, beliau akan diberi fasilitas Toyota Crown 2.5 HPG eksekutif. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 salah satunya mengatur pengamanan terhadap Jokowi beserta Ibu Iriana dan keluarganya saat pensiun kelak. Dalam bab 3 pasal 13 disebutkan bahwa mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas. Pengamanan tersebut diberikan selama mereka berada di dalam negeri dan luar negeri. Lebih lanjut, pengamanan mantan presiden beserta istri atau suami di dalam negeri dilakukan oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Kapolri. Sedangkan untuk pengamanan di luar negeri dilakukan oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Mantan presiden beserta istrinya atau suaminya berhak mendapatkan pengawalan seumur hidup. Berbekal peraturan pemerintah ini, Pas Pampres membentuk grup D yang khusus bertugas melakukan pengamanan terhadap mantan presiden dan wakil presiden RI. Setiap mantan presiden akan mendapat personel pengawalan 30 orang yang terbagi dalam beberapa shift. Disebutkan jika pengawalan melekat hanya kepada keluarga presiden yang masih hidup, sementara yang sudah meninggal keluarganya tidak dikawal. Dengan demikian, mantan presiden dan keluarganya yang masih mendapatkan pengawalan ketat dari Pas Pampres hingga saat ini adalah Megawati dan 3 anaknya beserta SBY dan 2 anaknya. Fasilitas ke-6 yang merupakan fasilitas paling eksekutif yang diberikan oleh negara kepada mantan presiden adalah sebuah rumah. Bakal rumah Presiden Jokowi setelah pensiun yang tengah dibangun, tepatnya berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kolomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah yang berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi itu dijadwalkan rampung pada tahun 2025 mendatang. Berdasarkan perhitungan detik.com, total harga tanah yang dibeli untuk rumah pensiun Jokowi sekitar 100,06 miliar rupiah. Bila dibandingkan dengan 6 presiden lainnya, rumah Presiden Jokowi menjadi yang terluas. Bandingkan dengan kediaman SBY, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, memiliki rumah pemberian negara yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Letaknya tepat berada di belakang Kedutaan Besar Qatar. Luas tanah dalam proyek tersebut mencapai 4.000 meter persegi yang terbagi menjadi 2 kafling. Rumah tersebut ditaksir memiliki nilai hingga 300 miliar rupiah. Namun, rumah ini terbilang sepi karena tidak ditinggali setiap hari oleh SBY. Presiden ke-6 itu lebih sering berada di kediamannya di Kompleks Puri Cikeas, Nagrak, Gunung Putri, Bogor, yang dikelilingi rumah anak-anak dan keluarganya. Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg menyerahkan rumah 2 lantai tersebut kepada SBY pada 26 Oktober 2016 silam. Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mendapatkan hibah rumah dari negara yang terletak di Jalan Teguh Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara saat itu Hatta Rajasa mengatakan putri pertama Presiden Soekarno itu mendapatkan rumah seharga 20 miliar rupiah. Dari sisanya dibayar sendiri jika ingin dilakukan pemugaran termasuk penambahan luas lahan. Berdasarkan peraturan, luas lahan yang diberikan negara adalah 1.500 meter persegi untuk rumah pensiun di wilayah Jakarta. Bila di luar Jakarta dapat lebih dari 1.500 meter persegi, asal setara dengan nilai luas lahan di Jakarta. Rumah pensiun Megawati sendiri sebelumnya menjadi rumah dinas Presiden ke-5 itu saat menjabat sebagai Presiden Indonesia antara 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Belakangan, publik mengenal rumah Teguh Umar sebagai lokasi sejumlah peristiwa politik. Biasanya, politisi yang hendak bertemu Megawati berkunjung ke rumah Teguh Umar itu. Bahkan, sebelum hubungan keluarganya merenggang, Jokowi pun beberapa kali mampir ke rumah Megawati dalam sejumlah kesempatan. Namun sayangnya kenikmatan masa pensiun mantan Presiden Jokowi beserta presiden lainnya tidak dinikmati oleh Presiden pertama Soekarno. Dalam bidang kesehatan misalnya, ayah Megawati itu memiliki riwayat sakit ginjal di saat-saat terakhir menjadi presiden. Namun setelah pensiun ia tak mendapatkan fasilitas perawatan mumpuni untuk sakitnya itu.
Pengobatan diberikan seadanya dari dokter pribadinya tanpa bantuan penuh rumah sakit, apalagi dokter kepresidenan. Sepeninggal Bung Karno, hidup keluarga pun dalam keterbatasan. Soekarno tidak sekaya yang dibayangkan banyak orang. Bapak pendiri bangsa itu tidak meninggalkan warisan sebagaimana desas-desus yang selama ini beredar. Ia juga tidak mendapat uang pensiun dari negara. Sepengakuan putri ketiga Soekarno almarhum Rahmawati Soekarno Putri, uang pensiun yang harusnya diterima keluarga dari negara pun tidak kunjung ada.